sebagai guru kita, biar kita bisa mengantisipasi akibatnya. Halo gengs, vlog pertamanya Pamas sama Mapi. Karena kita suka jalan-jalan, kita suka ngobrol, jadi iseng buat diari sendiri biar anak-anak mungkin bisa ngeliat ngobrol Pamas sama Mapi. Pada saya kita suka ngobrol, mungkin gibah juga lebih tepatnya, tapi dasarnya kita suka menganalisa sesuatu, suka ngobrol sesuatu, biar kita bisa mengambil baiknya, kita bisa membuang buruknya, belajar dari pengalaman orang. Karena menurut orang bijak, pengalaman adalah guru berharga, tapi kan lebih baik jadikan pengalaman orang sebagai guru kita, biar kita bisa mengantisipasi akibatnya. Kita hari ini mau kemana? Hari ini lagi mau ngembaliin baju, kemarin habis foto keluarga sama anak-anak pakai adat Jawa, sekarang mau ngembaliin bajunya. Sekarang kita lagi mau ngobrolin tentang tumbuh kembang anak sih ya, perhatian tumbuh kembang anak. Karena barusan kita atau Mapi khawatir karena kita berdua pekerja, Mapi ibu rumah tangga sekaligus wanita karir, khawatir untuk tidak bisa 24 jam untuk memperhatikan perkembangan anak-anak. Tapi menurut gua sendiri, anak-anak kalau 24 jam sama kita pun juga malah jatuhnya jadi terkungkung atau manja kali ya. Karena terus-terusan gitu kita. Karena pada dasarnya ketika dia sudah dewasa pun dia akan menemukan lingkungan yang baru, dia akan menemukan teman-teman yang baru, bahasa yang baru, sumpah serapah segala macam. Tugas kita sebagai orang tua ketika masih kecil 0 sampai 7 tahun lah istilah kasarnya, itu memang menjadi tauladan buat mereka. Karena dalam Islam sendiri itu ada 3 tahapan, 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 21 tahun. Itu untuk mendidik anak. Itu ada dalam hadisnya. Dan memang sebagai pada awal mereka baru lahir, dan nggak usah baru lahir, dan alhamdulillah kita pun mempraktikkan itu. Ketika dalam kandungan aja kita sudah menganggap mereka ada, kita udah ngobrol, mereka tahu. Makanya alhamdulillah Aina sama Jani tidak ada rasa saingan, tidak ada rasa malah dia sayang, karena kita memang udah menanamkannya sama Mapinya, udah ditanamkan itu adiknya. Dan sampai saat ini sih kita mencoba ya, karena tidak ada yang salah untuk orang tua, tidak ada yang salah menjadi orang tua, tidak ada cara yang salah, maksudnya semua baik, cuma mungkin kurang tepat, karena semua pasti mau yang terbaik untuk anak-anaknya, cuma mungkin untuk kacamata masing-masing lah ya. Tapi bagi gue sendiri adalah untuk 0 sampai 7 tahun periodik emas mereka pertama adalah menjadi contoh tauladan yang baik, karena anak adalah mesin fotokopi terhebat seluruh dunia. Mereka akan mencontoh semua perilaku ibu bapaknya, cara ngomongnya, bercandanya, marahnya. Dan for information, anak gue yang kedua kelihatannya sedikit kayak gue ya, lihat emaknya langsung mesem ya, jadi dia sedikit gasnya agak tinggi, jadi keinjak dikit langsung ngegas gitu, maksudnya langsung ngebut itu totally. Jadi jangan pernah lu marahin anak lu ketika dia udah dewasa, kamu tuh nggak mau sholat misalnya, kamu tuh tidak bertanggung jawab atau apa, tapi lu nya sendiri nggak ngasih tauladan yang baik. Jadi jangan salahkan mereka, karena mereka melihat, mereka mendengar, mereka itu manusia. Sejak mereka dalam kandungan, ruh mereka ditiupkan di dalam perut ibunya itu, mereka sudah mendengar apa yang ibunya ucapkan, apa yang bapaknya bicarakan, semua sampai mungkin mereka mati dan kita mati. Semua proses, karena kita tidak punya manual book untuk menjadi untuk menjadi orang tua, kita belajar. Makanya kalau menurut gue, untuk walaupun kita bekerja nggak masalah selama
kita bisa memfiltering itu di rumah, karena memang sekolah pertama adalah di rumah. Jadi ketika mereka nanti main, nggak mungkin kan kita mendampingin mereka ketika masuk SD. Nggak usah jauh-jauh SD deh, umuran anak gue itu sekarang 3 tahun, mainnya udah anak-anak yang pada mainnya berapa tahun, ada yang kelas 6 SD ya kan, ada yang kelas 5 SD dengan bahasa masing-masing, akhirnya kecampur juga. Kadang malam ketika tidur ada ucapan-ucapan yang memang sudah belum sepatutnya, belum pembantunya, mbaknya yang megang mereka. Kebetulan mbaknya itu anak-anak ABG milenial, usia 19-20 lah, jadi memang lagi jengar-jengarnya, beger-begernya. Jadi ada kata-kata, kalimat, atau bahkan lagu juga yang kayaknya anak-anak segitu belum pantas. Nah, kita nggak ngelarang. Kalau kita ngelarang, mau beli walang nggak? Kalau kita ngelarang, insting mereka sendiri malah ingin tahu, semakin ingin tahu. Bahayanya ketika mencari ingin tahunya itu bukan sama kita, sama orang lain, sama teman atau siapapun lah yang kita nggak tahu, akhirnya malah kemana-mana. Mendingan kita jadi sahabat mereka, kita filtering itu, kita kasih tahu itu tuh apa, itu tuh bagaimana, kenapa seperti itu. Jadi menurut gua, Mapi dengan kesibukannya, gua dengan kesibukannya, karena baik lagi tadi kita ingin yang terbaik untuk anak kita, dan kebetulan memang kita juga pekerja gitu. Tapi selama kita concern tiap detail anak kita, tiap tumbuh kembang anak kita, menurut Mama sih nggak masalah. Menurut Mapi sendiri? Iya, kalau Mapi sih karena sebagai ibu ya lebih ibu ini pekerja lah ya. lagi kan ya Sensitif jadi lah. memang harus memang benar-benar ngebagi waktunya tuh memang benar-benar harus bisa gitu. Karena Tidak hanya waktu, pemikiran. Betul. Secara pemikiran, kalau fisik mungkin ya kalau cuman kayak ibu rumah tangga nyuci, setrika, sejadinya lah istilah kasar. Ya maksudnya ibaratnya capek fisik, tapi ketika pikiran itu, kalau Mapi sendiri sih pribadi udahnya kerjaan di kantor banyak kan, misalnya target, deadline, terus di rumah harus mikirin anak-anak makan apa, belanjanya gimana, Belum suaminya, uang segini harus cukup sampai tanggal sekian, belum perluan suaminya, belum adik-adiknya, jadi belum tumbuh kembang anaknya, harus merhatiin anaknya gimana. karena perempuan itu kan detail Kan, jadi kebutuhan. memang agak sedikit pusing, dan Mapi pun sendiri tidak mungkin sempat stres gitu awal-awalnya tuh, dalam artian stres karena takut untuk tidak bisa membagi pikiran gitu. Walaupun ada pembantu, tapi seorang ibu kan tetap ya tidak bisa untuk semuanya itu dikasihin ke pembantu, itu nggak bisa gitu. Jadi kita tetap harus turun tangan sendiri, apalagi pembantu-pembantu yang sangat milenial ya kan, masak nggak bisa, ini pagi-pagi tuh harus bikin sarapan dulu buat semuanya baru berangkat kerja. Jadi pembantu gua yang masakin ini gua. Jadi ya maksudnya semua lah, tapi ya itu istimewa lah, kita bersyukur kalau untuk wanita ya apapun itu disyukurin. Itu kuncinya. Tapi ya tetap sebagai ibu tetap ya harus pinter-pinter lah memilah untuk waktu sama anaknya, apalagi kalau ibu rumah tangga mungkin tidak ada yang salah ya, ibu rumah tangga Ya, garis bawah ya. Kita tidak ibu mendiskreditkan pekerja siapapun. itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Karena Pilihan. kita pada kondisi masing-masing dan itu adalah suatu pilihan. Ya. Ibu rumah tangga juga sangat mulia, dia baik ya, dia bisa fokus sama anak-anaknya, 24 sama jam. Suaminya, sama rumahnya 24 jam, baik, sangat baik. Dan kita tidak bisa menyampingkan ibu rumah tangga cuma di rumah, tidak. Lebih capek. Mapi pun menyadari mereka luar biasa lah, mengurus anak, mengurus rumah itu sangat luar biasa. Tapi tidak ada salahnya juga untuk ibu pekerja. Jangan dipikir kalau ibu pekerja itu terus wah enak ya, bisa keluar terus, bisa hang out, bisa lihat luar, nggak megang anak, nggak juga. Namanya ibu di mana-mana juga pasti kepikiran anaknya, gimana anaknya, baiknya gimana, sama pembantu seperti apa. Dan tidak ada yang mudah untuk jadi seorang ibu pekerja, itu meninggalkan anak itu tidak mudah. Kalau Mapi pribadi ya, tapi orang itu kan masing-masing pribadi. Kalau Mapi pribadi tidak mudah, tapi kan itu pilihan, dan itu menjadi konsekuensi Mapi lah ya, harus jadi. Oke, 5 minutes ya, ini Mommy telepon. Halo ya Mom.
biarin aja di situ nggak apa-apa. Kuncinya disimpan di dalam kan, tapi itu Nggak usah digembok tuh di sini. kunci. Oh ya udah, guys, oke. Ya mom, hati-hati. Karena kita tidak tahu untuk seorang ibu pekerja itu kita punya tanggung jawab apa, kita punya tujuan apa, masing-masing mulia lah. Jadi Ya. tidak perlu menghakimi satu Tidak dan perlu yang menghakimi lainnya, satu dan lainnya. tidak perlu merendahkan satu dan yang lainnya. Jadi kita punya pilihan masing-masing yang baik lagi Sama-sama dari situ capek, lah. Sama-sama capek kok. Ya capek banget, pasti capek banget lah namanya menjadi orang tua ya. Kita belajar setiap detiknya, kita belajar menjadi orang tua, menjadi pekerja dengan segala tekanan pekerjaan. Luar biasa lah, baik ibu rumah tangga maupun ibu pekerja, kalian sama-sama luar biasa. Surga ada di tangan kalian selama kalian memang mengerjakan itu semua ikhlas dengan penuh rasa syukur dan rasa bakti untuk suami dan keluarga. Yang Surga di penting tangan masih kalian tahu kodratnya. ya. Kalau jadi ibu pekerja tuh harus ngerti, walaupun dia pekerja tapi harus tahu kodratnya, Ya. ngurusin anaknya, suaminya, rumah seperti apa. Nggak bisa kita hanya sekedar ya udah gue punya pembantu, gue bayar pembantu, gue kasihin semua ke pembantu, anak-anak gue nggak bisa juga gitu. Jadi kita yang penting tahu kodratnya. Kalau udah tahu kodratnya tuh pasti akan berjalan dengan baik semuanya. Yang penting ikhlas menjalaninya, jadi nggak berat. Bismillah aja, karena Allah kan tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan kita kan. Balik lagi mungkin ke pendidikan anak ya. Kalau menurut Mapi sih memang anak-anak masa usia 1 sampai 3 tahun tuh masa-masa Krusial. apa ya, masa-masa memang benar-benar masa-masa dia gitu untuk menentukan dia nanti gimana ininya itu. Dia sudah mulai mendengar, dia melihat, dia mempraktekkan Merasakan. semuanya, meniru. Nah menurut Mapi sih kita tuh sebagai orang tua memang harus peka ya. Kalau kita tipikal orang yang nggak peka, ya kita harus belajar itu untuk anak-anak kita, benar-benar harus belajar. Kita harus peka sama maunya mereka, kita harus peka sifat mereka seperti apa, kita harus peka juga mereka itu sebenarnya tipe anak yang bagaimana. Kita harus peka, kita harus lihat gitu. Dan tidak semata hanya tidak boleh teriak-teriak, melarang, tapi nggak ngerti gitu anaknya, gua nggak boleh kenapa, Dikasih pengertian. gua ini Betul. nggak boleh gini kenapa, gua tuh dimarahin ada apa ya, kita harus kasih tahu, kita harus ngobrol lah ya, ngobrol sama anaknya ini tidak boleh karena apa, sampai mereka mengerti gitu. Ternyata tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang karena terutama mungkin waktu Mapi kerja atau mungkin lagi banyak kerjaan di rumah, tiba-tiba Aina jadi cranky banget ya, memang tidak apa, nggak bisa dihindari itu mungkin stresnya. Cuman nah itu lagi satu lagi, sebagai orang tua tuh Kontrol. harus mengontrol ego, tidak sering marah-marah karena anak akan meniru. Kita aja sering ngomong tuh orang emosian banget sih gitu ya, kita lihat dulu diri kita tuh kayak gimana, kita emosian nggak, Ya. kita suka teriak-teriak nggak. Makanya ketika menjadi orang tua tuh bener-bener lah, bukan hanya sebagai orang tua ya, tapi mentalnya memang harus bener-bener harus bisa ngontrol emosi gitu. Ketika kita kondisinya hektik banget, tapi anak kita juga sangat luar biasa Karena sometimes anehnya pintar dan ininya. itu ketika bapak ibunya lagi sibuk aja, pokoknya lagi banyak kerjaan banget, mereka tuh pasti cranky, Iya, cari perhatian banget, nangis, nggak mau dipegang mbaknya, nggak mau dipegang pokoknya maunya sama onti emaknya, sama bapaknya. omnya. Aduh, susah lah. Jadi kita memang benar-benar ada Kerjasama. ya betul. Lainnya mungkin kerjasama ya, suami istri membangun rumah tangga. Istri itu bukan budak, suami pun juga mungkin bukan petugas keamanan misalnya. Sama-sama lah. Dan itu butuh kesadaran. Jadi tidak perlu saling ego tinggi, siapa dengan siapa, dan bagaimana sama-sama lihat mana yang sekiranya bisa mengerjakan lebih dahulu. Yang udah intinya, kalau konsep gua pribadi, pernikahan tuh anggap teman lah, anggap sahabat lah. Jadi kita kerjasama apapun lah, keuangan, ekonomi, anak. Jadi nggak lu yang laki-laki karena ngerasa tenaga lu lebih kuat, lu bekerja di luar, lu sibuk, akhirnya lu menjadi lebih ini,
atau perempuan pun sebaliknya kerjasama lah, sama-sama kita satu Eko. equal lah, kita seimbang lah, kita teman, jadi dibicarakan. Itulah konsep gua sama bini gua gitu, harapannya selalu seperti itu. Dan untuk anak-anak pun begitu gitu, makanya kita selalu ngobrol, diliatin, bahkan tiap detiknya ketika Aina cranky-nya ngapain, Janitra marah-marah, ya gua sadar itu gua gitu. Nah, memang kalau Aina lebih ke emaknya, malu-malu, manis. Jani lebih ke gua. Nah, itu pun kita harus sadar gimana caranya, dalam artian balik lagi anak-anak juga tadi kayak obrolan kita sebelumnya, anak-anak juga kayak kita, mereka nggak punya bukunya, buku panduan mereka tuh kita gitu loh. Ketika marah atau apa kita kasih tahu tidak begitu. Ya itu perkembangan yang mereka nanti kan, oh iya itu salah waktu kita kasih tahu. Tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu ya udah mereka nggak begitu. Ya mungkin ketika gua seperti itu, selain memang udah bawaan nggak ada yang ngasih tahu gua juga, ya gua nggak tahu lah. Intinya gitulah. Ya balik lagi, anak itu kan gimana kita ya, dan tidak akan pernah jauh-jauh dari kita tuh seperti apa lah Ya. anak kita tuh. Nggak mungkin Kalau kayak tetangga juga. Ya kalau kita mau anak kita lebih baik, berarti kitanya dulu yang Harus memperbaiki kitanya yang betul. harus lebih baik. Betul. Jangan menuntut anak kita menjadi baik kalau kitanya belum baik. Kan kebanyakan sekarang orang tuh suka Menuntut. salah kaprah ya, menuntut anaknya untuk menjadi baik. Dikasih tahu susah, udah dikasih tahu nggak nurut, ya mereka kan hanya melihat seperti apa kita gitu. Jadi jangan menghakimi anak kita lah sebelum kita tahu sendiri, kita untuk introspeksi menjadi orang tua itu seperti apa. Ya. Memang tidak mudah menjadi orang Oh. tua, sangat Sangat tidak tidak. mudah. Sangat tidak mudah. Banyak hal yang harus kita tekan ego kita, banyak hal yang harus kita ubah dari kebiasaan kita. Kalau misalnya kebiasaan dulu mungkin sering bergadang kan, terus bangun mungkin siang jam 8 baru bangun gitu ya. Sekarang jadi apalagi anak-anak Mapi kan perempuan semua ya, ya nggak bisa begitu juga. Kita harus memulai melatih diri kita juga untuk bangun pagi, membiasakan biar mereka bangun pagi. Itu memang agak berat gitu, semua hal yang tidak baik kita harus melawan itu untuk kebaikan anak kita juga gitu. Ya. Menahan emosi juga salah satunya ya kan Mas, emosi untuk tidak selalu marah-marah ketika kondisi apapun. Orang tua itu kondisi apapun kita harus bisa terlihat bahagia di depan Ya. anak, terlihat Karena mungkin belajarnya di situ. Dia melihat bagaimana cara kita mengantisipasi masalah ya. Ketika kita yang cranky, marah-marah atau nangis-nangis, ya mungkin dia pun akan begitu nantinya gitu. ya Belajarnya dari situ. Oh modelnya begini nih kalau ada apa-apa, oh gini. Ya baik lagi tadi dia pasti copycat kita lah. ya Nggak mungkin jauh dari kita lah. Nggak mungkin jauh. Jadi kalau obrolan kita sebelumnya, dan balik lagi, apapun nih yang kita lakukan kepada orang tua kita dulu itu kita pasti akan merasakan someday. Iya. Gitu. Itu pasti. anak kita nanti akan melakukan hal yang sama. Jadi Kita ya harus siap-siap aja gitu. salah satu contoh nih, lagi kejadian kemarin masalah tidur. Aina itu mungkin kan lagi main ya, Karena masa-masanya doyan main lah. Dia itu lagi entah dikelonin sama mapinya atau sama uninya, lagi tidur. Alasannya gini, mau pipis sebentar. Oh iya gitu. Nanti emaknya tidur atau uninya tidur, dia udah pergi kemana main atau ada di mana. Dia main sama mbaknya gitu, dia nyariin mbaknya terus ngajakin main apa gitu. Kalau keluar kamar. Uninya dikelonin sama uninya, dia tidur kan. Uninya ketiduran, biasa kan namanya orang tua kalau udah ngelonin anak tuh kan jadi kayak orang tuanya yang ngantuk kesirep. Nah, terus dia keluar tuh pintu ke kamar, uninya nggak tahu uninya ngeh loh, anaknya udah nggak ada. Dan itu Dan kejadiannya itu kejadian sama Pi juga, dikelonin sama Pi, bilangnya Pi mau pipis, oh ya udah sok pipis sana, tapi nanti balik sini lagi ya. Iya, Toto nggak balik lagi sama emaknya ketiduran. Anaknya udah nggak tahu kemana. anaknya mah dari nonton Baby Bass, makan mangga, main sepeda. Nah, itu kejadian waktu Percaya atau enggak? Uni kayak gitu, itu dia langsung inget ke kecilannya Mapi. Dulu waktu Mapi kecil dikelonin sama Uni
udah cuci tangan, cuci kaki, dikelonin, muninya tidur, maminya ngedep-ngedep keluar main. Terus kata si Uni, aduh jadi inget waktu kecilannya Mapi kayak gitu. Nah itu satu hal, itu baru satu gitu. Kita Yang gede kelihatan. udah sampai tes Nggak tahu. Mapi sama Pak Mas nikah, Mapi umur 26 tahun. Berarti nggak tahu lagi tuh 26 tahunnya Ke depan. Mapi itu kayak gimana gitu dulu. Bisa bayangin kan, itu baru satu hal dari berpuluh-puluh tahun gitu yang kita lakukan sama orang tua. Jadi memang kalau orang tua dulu bilang jangan begini karena papa mama udah pernah begini, bla 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 bla. Kadang untuk ego kita dulu waktu masih anak-anak kan kita berpikir bahwa apaan sih, Ngeyel. enggak kok, kita ngeyel aja gitu. Tapi itu kejadian, itu kejadian. Hidup kita baik enggaknya hidup kita itu tergantung dengan apa yang sudah kita lakukan sama orang tua, ya itu Apapun yang kalian lakukan untuk orang tua kalian, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan tujuan membahagiakan mereka, atau paling sederhana membalas budi mereka karena mereka udah merawat kita. Jadi jangan jadikan beban, jangan jadikan tanggungan lah, jangan jadikan apapun lah, karena balik lagi nya akan terlihat ke kehidupan kalian nantinya. Bismillahnya seperti itu. Nggak ada buruknya kok buat Makanya kalau semenjak orang tua punya tuh. anak tuh mami sering berpikir dulu gua ngapain aja ya. Terus alhamdulillahnya kakku Uni masih ada, jadi Mapi Ada yang ngerayain, ada yang ngasih enggak, tahu, ada yang ngasih sering tahu maksudnya. minta maaf Oh iya. Oh setelah iya. setelah jadi Manfaatkan, orang tua. manfaatkan. Maaf ya Uni, dulu kalau Mapi suka nakal waktu kecil, Betul. maaf ya Uni. Jadi ada hal mungkin yang dulu kita nggak tahu kita gimana, maksudnya jadi Mapi minta maaf, komunikasinya masih ada, Ya. minta maaf. Jadi kayak Lega aja. ngerasa aja ya, jadi orang tua tuh udah ngerasa, oh ya ampun gitu. Dulu suka ngeyel, dulu suka Dan ngeyel. lucunya, walaupun anak-anak kita baru 2 dan dengan usia yang masih di bawah 5 tahun, kita sudah merasakan menjadi punya anak ABG. Anak-anak milenial, anak-anak usia remaja. Jadi kita bisa mengerti lah kesulitan yang menjadi orang tua ketika di anak-anak usia itu. Rebelnya anak yang benar-benar kita harus tahu cara pendekatannya Ya. untuk mereka tidak tersinggung, Ya, waduh. untuk mereka bisa menerima tanpa merasa diintervensi. Betul. Itu kan bukan hal yang mudah ya. Ternyata sangat sulit. Sangat sulit. Ditambah kitanya masih muda, kitanya juga masih punya ego. Beda halnya kalau misalkan kitanya juga sudah usia matang, kitanya bisa bijaksana, bisa mengeram ego kita. Tapi kita sama-sama ego, jadi belajarnya ya kita disuruh belajar dulu buat anak-anak nanti lah. Tapi baik laginya itu sih, selama kita ikhlas, balik laginya entah ke kita entah ke anak-anak, semua kebaikan kita, semua kemudahan kita hidup bukan karena lu pinter, bukan karena lu jago, bang jago, bukan karena lu, tapi karena doa orang tua, karena sikap lu kepada orang lain, kebaikan lu kepada orang lain, atau kepada apapun yang lu lakukan dengan penuh keikhlasan. Allah itu punya matematika dan Allah itu berhitung, percaya itu. Jadi ketika lu ada di titik manapun tertinggi dalam hidupmu, jangan pernah berpikir bahwa itu karena kemampuan lu, karena hampir 90%-nya adalah doa orang tua lu. Jadi bersyukurlah kalian. Bless me, bless my lovely. Orang tua kita masih ada, lengkap. Doa mereka semua untuk kemudahan. Jadi jangan pernah lah untuk ini sama orang tua. Alhamdulillah. Berat. Kalau kata orang Jawa, orang sama orang tua berani itu malati. Malati itu Kualat. kayak kualat gitu. Bentak orang tua aja itu udah nggak bener kalau kata kita, apalagi sampai buat mereka Sakit masih hati. sakit hati. Lisan mereka berucap maaf, misalkan kita minta maaf ya nggak apa-apa, tapi kan tetap aja yang namanya perasaan itu kan Mereka pun tetap manusia lah mereka dalam pun artian. ya. Dan itu pun menjadi pelajaran kita. Ketika anak ada apa ada salah, jangan sampai
ngobatin sakit hati, jangan sampai ngucap sesuatu yang buruk, jangan sampai. Karena gua melihat beberapa contoh ini dari ibunya, bahkan mengucapkan sumpah serapah pada anak-anaknya. Ketika anaknya nakal diucapkan semua hal-hal buruk tentang mereka, dan nauzubillah min dzalik, sesuai dengan apa yang ibunya ucapkan ketika mereka kecil dulu, sekarangnya kan kasihan kalau kayak gitu. Kasihannya apa? Anaknya kasihan, hidupnya sengsara kayak gitu, orang tuanya juga kasihan, udah tua tapi harus merasa, iya, tetap menjadi tulang punggung dan tetap menjadi contoh mereka, kan kasihan kalau begitu. Jadi Ya, bener-bener lisan hati jadi orang tua, jadi anak Oke, hati-hati. note ya, lisan. Ngomong ya, lisan. Ya. Salah satu contoh, ada orang itu sering ngatain adiknya, kamu hitam pesek kan ya. Si pesek kan kita nggak ngerti ya, namanya anak kecil tuh kan udah punya sakit hati kan, mungkin ya, atau gimana juga nggak ngerti gitu. Nah, jadian nih ke anaknya hitam banget sih enggak sebenarnya ya, hitam banget sih enggak, cuman lebih hitam dari yang lainnya gitu, dan kebetulan ya memang pesek gitu, dan terlihat perbedaan dia itu, terlihat itu kasihan banget menurut gua, jatuhnya ke anaknya yang kena. Ya enggak, kalau kayak gitu mah kan kelihatan, kecuali ibu bapaknya putih semua wajar. Tapi kalau ibu bapaknya juga salah satunya ada yang nggak terlalu putih juga, mungkin kan ikut kulit bapaknya atau ikut kulit ibunya. Bukan begitu maksudnya, tapi kan tetap aja gitu loh, anaknya tuh kan jadi apa yang kita lakukan jadi orang tua tuh udah mulai hati-hati ya. Kalau yang kena kita langsung sih nggak apa-apa. Masalah itu, kalau yang kena anak-anak kita kan kasihan. masalah mulut itu gue sendiri ngerasain, karena ketika gue bujang, gue berharap untuk tidak mendapatkan istri orang Jawa. Gue kuliah di Jogja sih sebenarnya, di Jawa juga by the way, karena menurut gue orang Jawa kan masih sangat kental dengan adat dan budayanya ya gitu. Sedangkan gue sendiri tumbuh dan besar dengan keluarga yang Indonesia. Nyokap gue keturunan Padang, nenek gue Padang Totok, nyokap gue keturunan Padang, bokap gue Jawa, tapi kita hidup di lingkungan Indonesia. Dalam apa? Gue masih hafal kok. Maksudnya dalam artian Indonesia tuh ya udah aja gitu, barbar, urakan lah gitu, sangat demokratis, nggak ada ini itu apa segala macem lah gitu, nggak ada lah yang namanya apa bahasanya, kalau bahasa Jawa bener tata titi itu, yang ada tata titiknya lah, nggak ada tata krama tetap ada, maksudnya nggak ada yang ngeliat ini ngeliat itu gitu. Nah ya, gua apa adanya sederhana. kemarin gua jajan takut takut anaknya tahu. Nah itulah alasan gua nggak mau punya istri orang Jawa. Istri gua orang Jawa yang pertama. Yang kedua, gue kuliah di Jogja. Memang gue kuliah di Jogja hampir 4,5 tahun lah gue di Jogja. Gue suka daerah ini, gue suka tempat ini. Nah kebetulan satu momen gue tugas dinas di Jogja, lebih tepatnya di daerah Wonosari. Bukan Wonosarinya, iya Wonosari tahun 2000 berapa ya, 2012 lah kalau nggak 2012 atau 2013 gitu. Waktu itu gua sama tim memutuskan, kita ngobrol sama pilot, supir kita gitu. Yaudah di Wonosari aja lah, capek gua naik turunnya. Wah, Wonosari nggak ada hotel mas katanya. Hotelnya gitu, hotel buat apa, supir lintasan gitu. Oh gitu, jadi gimana? Udah di Jogja aja nggak apa-apa, kita berangkat pagi aja. Oh ya udah gitu. Oke lah, akhirnya kita nginep di Jogja gitu. Berangkatlah kita tugas bla bla segala macem gitu Wonosari. Pada saat itu setiap selesai liputan tuh kebetulan malam gitu. Bayangin, abis maghrib nih gue mau pulang 6:30 sore, menurut gue masih sore gitu. Gue bingung mau makan apa, mau makan di mana, dan kayaknya lu tiduran tengah jalan juga itu bisa, karena udah sepi.
Dan ya gue cuma ngucap doang sih, ini segini doang nih daerahnya, sepi amat, ada kali ya orang yang tinggal di sini. Itu kata-kata gue ya, camkan itu kata-kata gue. Dia emang gini mas, kata pilot gue, dia emang gini, apa nggak terlalu rame bla bla bla. Ini padahal kita di tengah kotanya, dia bilang. Oh ya udah aja. Dan itu tidak pernah terlintas sama sekali pikiran atau apapun. Dan for your information, istri gue orang Jawa dan orang Wonosari. Dan gue merasakan kesepian setengah 7 sore itu sekarang. Jadi cuma buat pesen aja lah, buat pelajaran lah. Kayak mantap dijadikan pelajaran. Hati-hati kalau ngomong. Alhamdulillah kalau misalkan dapat tulahannya itu bagus. Tapi kalau misalkan dapatnya jelek kan kasihan juga. Itulah. Kayak belajarlah jadi orang tua, sangat belajar. Hati-hati banget. Aku lagi Buya. Buya itu bukan gua, almarhum. Ya, ada salah satu anak di Cirebon, kalau makan itu teriak-teriak dan nangis-nangis Di dekat rumah. di dekat rumah. Dia tuh ngomong, anaknya siapa sih tuh makan teriak-teriak sambil nangis, berisik, bla 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 bla. Setiap makan selalu nangis dan rewel. Dan tahu apa yang terjadi? Cucunya begitu, satu komplek apa sama dia kalau makan sambil nangis. Aduh, ampun. Ya Allah ya Rob. Itulah salah contoh-contoh lucu yang menurut kita nggak sebagai bencana ya, maksudnya itu ada hal yang lucu yang Tapi itu bisa jadi pelajaran maksudnya. bisa kita ambil pelajarannya gitu. Hal sederhana kayak gitu aja itu berbalik ke badan kita. Nah, kayak Mapi tadi bilang, kalau kenanya ke kita sih nggak masalah. Kita bisa sadar, kita bisa introspeksi istilah kata, atau nggak kita bisa mengantisipasi lah. Belum tentu kita yang kena, bos. Entah bisa istri kita doang ketika lu nya udah nggak ada, atau suami lu doang ketika istri lu udah nggak ada, atau anak lu, bahkan bisa cucu lu. Itu ya cucunya. Buya ke cucunya, betul. Makanya ya Allah, gue juga nggak tahu dah melakukan apa saja kepada orang tua gue atau kepada orang-orang ya. Tersakiti. Salah satu caranya ya cuma bisa berdoa, bisa sholat mohon ampunan, biar nggak hal-hal yang mungkin menurut kita dulu buruk itu minimal jangan sampai terjadi sama anak-anak kita. Ya itulah menjadi orang tua kan, kita menjadi shield buat mereka, jadi kita jadi pelindung buat mereka. Jadi jangan mentang-mentang Pramudia Anantatur ya, lupa gue. Ya Pramudia itu pernah bilang, anakmu bukanlah anakmu walaupun kau bisa menyediakan rumah bagi fisiknya, tapi belum tentu bagi jiwanya. Jadi anak-anak yang diem di rumah nurut, di rumah apa, terus ada kejadian, oh nggak gitu anak gua, nggak gitu, ya kita nggak tahu jiwanya dia seperti apa. Makanya gua pribadi, walaupun keluarga gua urakan, dalam artian urakan kita demokratis ya, karena gua sama bokap gua, sama orang tua gua, sama kakak gua tidak ada batasan. Ada baik dan buruknya, makanya kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Satu-satunya hal yang gua ketika kita ada di rumah adalah satu-satunya cara untuk mengisi jiwa, pertama baca buku, entah itu Al-Quran, hadis, atau buku-buku yang menurut lu tertarik. Kedua, ngobrol, karena gue ngerasa sendiri besarnya kedekatan itu yang terjalin, besarnya rasa kepercayaan itu keluar. Dalam arti percaya, akhirnya dia percaya cerita sama kita. Makanya mau cerita sama siapa lagi kalau bukan sama kita. Ntar kalau udah nggak percaya sama kita, kalau sama kita udah tahu-tahu dimarahin, sama kita udah apa, nyarinya ke orang lain, larinya ke macem-macem, malah di depan kita ya anteng nurut, tahunya larinya ke orang lain, ceritanya segala macamnya. Jiwa itu yang sangat penting, makanya kita nggak tahu kondisi anak-anak sebenarnya. Kita mah itu dia tadi mau bilang, harus peka jadi orang tua. Makanya gue mencoba untuk menjadi sahabat mereka, teman mereka, mendengarkan mereka, dan gue selalu berusaha untuk
obrolan kita kan, maksudnya harus ada meja makan, minimal makan itu menjadi waktu terbaik untuk kita berkumpul, berbagi, ngobrol, apapun lah. Kalau mungkin di luar itu kita ada kesibukan masing-masing, kita ada apa segala macam, tapi kalau saat makan tuh, makanya kita ada rule kalau di meja makan kita tidak ada handphone, saat makan kita tidak ada megang apapun kecuali hal-hal yang urgent. Benar-benar full ceritakan hari ini seperti apa, hari ini ngapain aja, apa yang menjadi kendala kalian, baik untuk adik gue yang laki-laki di kampus, adik gue yang perempuan di sekolahnya dengan kondisi sebagai anak barunya, even untuk Aina Jani, walaupun mereka ngomongnya masih muter-muter nggak tahu kemana, tapi Aina sekarang setiap abis ada apa dia pasti lapor, atau kadang dia ngomong mama sini ngomong-ngomong gitu. Cuma itu, jadi penuhi kehausan jiwa anak tuh dengan kedekatan itu, karena kalau misalkan memang ia tidak di meja makan, pilihan kedua adalah saat itu, karena memori terbaik untuk menempelkan sesuatu pada anak adalah saat dia tidur. Konon, sesuatu menurut yang gua baca, anak-anak yang trauma hidupnya atau anak-anak yang mungkin tidak baik tumbuh kembangnya adalah trauma ketika beberapa kejadian yang terjadi saat mereka beranjak tidur, karena itu memori yang akan terus teringat. Jadi kalaupun ya lu sibuk seharian dengan kerjaan lu, atau lu anak lapangan kayak gue yang jarang ada di rumah, minimal ketika lu ada di rumah tolong dimanfaatkan momen itu sebaik-baiknya lah. Waktu nggak bisa diputar, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Karena baru ingat ya, karena mungkin ya uang bisa dicari, dan jangan pernah ketakutan kekurangan garis tangan kita. Anak-anak kita udah ada rezekinya masing-masing uang, tapi waktu yang hilang itu nggak bisa dibeli. Jadi sebisa mungkin nikmati semuanya. Mau anak-anak masih kecil, karena belum tentu loh ketika udah gede masih mau dicium-cium, masih mau digendong-gendong. Kitanya yang nangis nanti ketika mereka, apalagi anak gua perempuan, dua-duanya perempuan, bakal diminta sama orang, dan satu lagi laki-laki. Ketika diminta mau apa coba, ya kan? Nanti ada fasenya, ketika SD udah mulai ngerasa gedenya mau dicium, masuk SMP lebih gede lagi, pas kuliah pergi dari rumah, aduh udah kebayang udah. Oke gengs, segitu dulu obrolannya hari ini. Apa segitu dulu? Kan tadi kita habis ngobrol. Oh, iya. Hari ini lagi ngebahas tentang anak, karena proses menjadi orang tua itu pelajaran tidak ada henti-hentinya. Tidak hanya menjadi orang tua ya, ini menjadi pribadi juga tidak ada henti-hentinya, karena kita harus menjadi tauladan yang baik, contoh yang baik, tidak hanya untuk keluarga, tidak hanya untuk pasangan, tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk lingkungan, baik untuk kecil ataupun yang besar. Hati-hati untuk bersikap, karena mungkin dalam Islam tidak mengenal karma ya, tapi mungkin lebih tepatnya kita tetap akan merasakan apa yang kita lakukan, entah kepada kita atau kepada orang lain. Kenapa? Kata-kata. Kalau kata kakak Aina, kalau kata jadi, wah. Oke, segitu dulu ya. Nanti kalau kita ada obrolan lagi, kalau kita ada topik lagi, nanti kita ketemu lagi di Ngobras selanjutnya. Bye.